Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji dan bertanya nanti dengan guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu hal yang ini bisa juga didambakan oleh banyak orang gitu ya, Ji ya, terutama dalam memilih pasangan. Nah Pak Ustadz, zaman sekarang itu kan banyak sekali itu pasangan-pasangan muda yang akhirnya gagal dalam membina rumah tangga gitu. Sebenarnya menurut Islam, menurut pengalaman Pak Ustadz itu bagaimana cara memilih ini Pak Ustadz, pasangan yang soleh atau solehah Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mencari pasangan atau jodoh yang didambakan atau yang kalau yang mbak-mbak itu ya yang dapetin yang soleh itu gimana sih gitu ya. Jadi bukan menurut saya atau pengalaman saya, tapi saya membaca dalam Quran, kemudian melihat dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW itu kan mendapatkan gambaran bagaimana yang namanya mendapatkan jodoh itu tetap itu rizki dari Allah Ta'ala. Jodoh rizki Pak Ustadz ya? Jodoh itu tetap rizki juga. Jadi kemudian dari Allah Ta'ala kan disusun sekufu. Dalam mendapatkan rizki jodoh itu tetap disusun oleh Allah Ta'ala itu sekufu. Sekufu itu tergantung apa? Nah tergantungnya inilah, ini menjadi tali ikatan sebenarnya. Ikatannya yang bisa sekufu itu apa? Jadi orang itu kalau mamanya berpikir sekufu itu ya sama-sama sholat kan gitu. Enggak juga seperti itu. Sekufu itu banyak yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Menurut saya, kalau ini menurut saya ya. Kalau di breakdown banyak. Kalau di breakdown itu banyak sekali. Jadi umpamanya ada mbak-mbak yang nikah, bersuami, punya anak satu, pisah. Nah, loh, katanya sekufu. Ya, pisah itu ya memang sekufu. Karena sekufu bisa pisah. Karena apa? Nggak taunya dulunya dilihat dari proses pisahnya. Siapa yang minta cerai gitu. Kalau yang minta cerai itu laki-laki atau minta cerai itu yang wanita, ini ada beda-beda dikit lah ya. Tapi saya kasih contoh, umpamanya kalau yang mbak-mbak ini punya anak, pisah atau belum punya anak, pisah. Sebenarnya ini berproses dari dulu. Kalau dengan orang tuanya itu agak sering bermasalah atau sering sering adu argumen atau nggak cocok itu sering. Jadi yang harus diketahui itu, jadi kalau sering berantem dengan orang tuanya, ditunggu nanti tanggal mainnya. Kalau saya gitu, ditunggu tanggal mainnya. Itu biasanya nanti diperlihatkan bahwa si anak yang dulu itu nggak cocok dengan orang tuanya, yang saat ini punya pasangan, saat ini lagi nyaman-nyamannya, iya ditunggu aja nanti. Insya Allah ada persoalan yang dimana anak tersebut itu nanti akan cekcok dengan suaminya, mirip seperti dia cekcok dengan orang tuanya. Ustadz, tadi Ustadz bilang karena sekufu bisa pisah. Bukankah kita mencari jodoh itu harus yang sekufu? Nah, kalau jadi makna sekufu di sini apa nih Ustadz? Nah, itu. Jadi sekufu itu selevel biasanya sama, mempunyai sifat sama misalnya. Ya, tapi begini, sekufu menurut manusia sama sekufu menurut Allah Ta'ala itu nggak bisa sama. Nah, beda itu ya. Kalau sekufu menurut manusia itu sama selevel mamanya. Tingkatan ekonominya, entah ikatan ekonomi, entah sarjananya, apa namanya itu, pendidikannya, nasabnya, hartanya, mamanya, kemudian wajahnya dan sebagainya, mamanya ya. Itu kan manusia yang ukurannya manusia. Tapi kalau ukurannya Allah enggak. Allah dilihat sekufu itu mamanya
begini, dia dulu berantem dengan orang tuanya, nanti dicari pasangannya yang juga bisa besok menjadi berantemnya dia dengan dia sendiri. Dan pasangannya biasanya juga orang yang agak sulit dikendalikan dengan orang tuanya, sehingga disinilah sekufu nantinya. Pada saat wanitanya itu mencoba untuk tenang, ya dia nanti bisa aja suaminya itu macam-macam. Bisa mulai meleng ke kiri. Apa yang dilakukan oleh wanita dulu itu dengan ibunya atau dengan ayahnya, itu nanti dibikin mirip sama Allah Ta'ala. Dibikin mirip. Masalahnya apa? Nah, masalahnya masalah omongan namanya. Nah, ini bisa aja saat ini nyaman. Nah, besok itu bisa masalah omongan yang jadi masalah. Si wanita ini dengan suami itu masalah omongan aja. Gimana caranya masalah omongan itu bisa menjadi masalah? Ya macam-macam. Entah yang sering pulang malam, entah yang pulang malam nggak punya uang, entah macam-macam aja itu jadi omongan yang akhirnya itu berbenturan. Justru ujian itu terjadi setelah menikah gitu Pak Ustadz ya? Lah iya. Bukan akhirnya batal terus, bukan seperti itu ya? Maksudnya batal terus nggak jadi nikah gitu kan, banyak yang seperti itu. Bisa gitu. memang seperti itu, bisa aja. Bisa juga. Tergantung sebenarnya, itu kan tergantung sebenarnya. Jadi kalau mamanya yang batal nikah itu mamanya banyak menolak mamanya. Awal itu sudah menolak dulu. Mempunyai apa namanya nilai terendahnya semana gitu ya. Iya, jadi mamanya aku ini anaknya Haji J nih. Haji J itu nyuruh aku itu udah nggak mau dulu, saya sudah. Oh itu anunya. Jadi kalau udah nggak mau dulu nolak. Nah ini biasanya saya itu nanti kalau cari orang mamanya cari calon pasangan gitu ya, ya banyak tertolak nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya saya ngikutin Haji J, mamanya saya ngikutin ayah, saya ngikutin ibu, tapi nanti dalam perjalanan nanti berantem mamanya. Nah, itu nanti sama, dapat sih pasangan, tapi nanti berantem. Setelah itu. Iya, seperti itu. Nah, relatif biasanya seperti itu yang tidak pernah. Jadi sekufu itu adalah cara manusia mencari. Boleh sih, nggak salah. Tetapi adalah penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Ini nanti akan berjalan sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang ideal menurut dia, baik menurut dia ini yang mencari nih Ustaz, itu berdasarkan kemauan dia atau berdasarkan Allah nanti yang ngasih? Oke, sebenarnya bisa jadi gabungan antara keinginan dia yang tersirat sama kita letakkan sama Allah Ta'ala, kita serahkan, tawakal lah. Nah, bagaimana cara tawakal ini? Inilah sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi, sebenarnya Allah sudah menceritakan dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat ini harus kita perhatikan baik-baik. Di langit ada jalan rezekimu. Dan apa ya, termasuk jodoh ini rezeki. Dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Kalau Allah menjanjikan itu berarti sesuatu yang nyaman nanti di akhirat. Ya, sesuatu yang nyaman di akhirat. Nah, bagaimana cara rezeki itu bisa sampai kepada kita? Itu orang harus pahami. Di dalam surat Az-Zariyat ini diceritakan urutan lah istilahnya. Innahum kanu qabla dzalika musyinin. Nah, ini artinya apa? Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, sebelum seseorang itu mencari pasangan, berbuat baiklah setiap hari Kepada siapapun. kepada siapapun, khususnya kepada orang tua. Karena ridho Allah itu tergantung juga ridho orang tua. Jadi kalau umpamanya seorang anak sering nyakitin hati orang tua, kan orang tua sebenarnya sakit, cuma kadang-kadang nggak keucap, kan gitu ya, di batin sakit, itu tetap kecatat oleh Allah Ta'ala sebagai dosa ya, sebagai kesalahan anak. Nah, disinilah sebenarnya masalahnya. Sehingga orang anak ini juga besok itu, loh kenapa saya kok mencari jodoh itu sulit? Padahal mamanya dia juga lumayan menarik, cantik, siapapun melihat itu suka.
Tetapi kenapa dia kok sulit gitu? Nah, disinilah sebenarnya dari awalnya karena kurang dekat dengan orang tua. Tidak bisa berbuat baik lebih banyak kepada orang tua. Tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain di luar orang tua. Ibadah-ibadahnya juga masih belum baik juga. Nah, di sisi-sisi ini sebenarnya menyangkut, termasuk di luar nanti mendapatkan jodoh, dia juga dalam mendapatkan rezeki itu juga nyangkut di titik-titik itu. Ustadz, kalau dia salah sama orang tua, jodohnya agak jauh. Walaupun orang tua ini pengen sekali anaknya dapat jodoh, Ustadz, tapi di sisi lain tersakiti sehingga Allah memberikan hukuman kan istilahnya. Nah, peran orang tua harus gimana nih supaya anak ini dapat jodoh gitu loh, Ustaz? Sebenarnya banyak teman-teman Islam itu nggak ngerti. Jadi akhirnya hanya cuma mengandalkan otak, mata sama telinga manusia saja. Tidak mengandalkan Allah. Dia berdoa minta pada Allah. Apakah itu salah? Ditanyain biasanya kan begitu nih orang-orang nih. Ya nggak salah. Salahnya itu dulu sebenarnya. Salahnya itu dulu kamu sering nggak cocok dengan orang tua. Sering menolak apa yang dinasihatkan orang tua. Nah, salahnya itu dulu. Persoalan bukan doanya yang salah. Doa itu boleh-boleh saja, asal tidak melampaui batas. Istilahnya nafsu ya. Kalau mamanya nikah itu kan sunnah, jadi masih boleh kan gitu ya. Nah, intinya adalah seorang Muslim, orang Islam itu kan diajarkan untuk senantiasa tobat, memohon ampun, meminta maaf, bersyukur, melakukan perbuatan baik, mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Ini kan orang Islam itu tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang mereka itu sudah dicekoi oleh ustadz-ustadznya itu bahwa dia nggak pernah dosa. Dicekoi itu gimana? Apa-apa dikit-dikit kok dosa. Itu ustadz yang begitu itu yang salah. Dia merasa ustadznya nggak pernah punya dosa kalau seperti itu. Manusia walaupun dia muslim, walaupun dia itu ahli sholat, tetap masih punya kesalahan dan dosa. Kalau ada ustadz seperti itu, hati-hati dengan ustadz seperti itu. Ustadz itu pasti sombong. Rata-rata sombong pasti. Ujub riak muncul pasti di situ. Nah, ini akan menjauhkan diri kita itu dengan Allah sebenarnya. Karena sudah tidak pernah merasa dosa kan begitu. Coba kalau mau dikasih tahu sakit, insya Allah dari perbuatanmu, nggak pernah mau ngakuin.